diantarkan teng istana Asoka. Goreng hoyong maneh ninggalkan si Rama. Rahwana ari maneh teh bangsa jin, bangsa raksasa. Ari abdi mah bangsa manusia. Ente sama Rahwana. Abdi sanes awewe gampangan. Waduh piang, wahai tobat. Sebenarnya dengan sikap Rahwana seperti itu, Sinta harusnya tahu kalau Rahwana benar-benar cinta sama dia. Ada kalanya antara cinta dan nafsu itu teh seringkali tersamarkan. Jadi menurut Teteh, Rahwana cinta atau nafsu karena kecantikannya Sinta? Kamu memberikan pertanyaan yang sulit, Pri. Ya karena kalau dia cuma nafsu, kenapa dia rela mati untuk dapetin Sinta? Sama pakai pepayan. Dapatkan. Karindingnya teh mainan alat musik zaman dulu. Pri, Teteh kenapa senyum-senyum? Bisa maininnya? ini mah mainan aku. Coba dong. Aku pengen lihat Teteh maininnya gimana. Coba ya. Punten. Hey bro. Kenapa tuh si Nando teh nggak bawa mobil? Oh, biasanya mobilnya tuh sering dipinjam sama ceweknya. Di dia teh? Iya, di sini. Pri, terima kasih ya udah mau nemenin nonton wayang golek. Mana jauh pisan? Jauh dekat bukan masalah Teh. Itu semua tergantung perasaan kita. Kamu bisa aja. Aku pulang ya. Oh ya Teh, apa sekalian mau dianterin? Bri juga pengen lihat rumah Teteh kayak gimana. Nggak usah, nggak apa-apa. Deket kok. Ya udah. Teh, jangan lupa dimainin karindingnya. Kalau lagi nggak dimainin, disimpan.
Nando baru pulang sih, Wan? Bukannya tadi gak bawa mobil ya? Dianterin orang kali mobilnya. Ada apaan sih? Kok kalian ngeliatin gue gitu banget? Hah? Wan, itu beneran Nando kan? Iya, itu beneran Nando. Gua nggak salah lihat kan, Wan? Kalian ini kenapa sih? Kok dari tadi aneh banget? Teh, oreknya tambahin lagi teh. Nasinya mau nambah nggak? Nggak usah teh. Sudah berapa lama kalian tinggal di rumah kosan itu? Nyaman tuh di sana? Nyaman atuh Kang. Tempatnya teh luas pisan. Kamarnya besar, dapurnya lengkap. Udah gitu, sewanya murah Kang. Ya, syukurlah. Emangnya kenapa Kang? Kok nanya kayak gitu? Nanya weh saya mah. Telepon ayo tuh, udah siang. Dut, tuh makan. Ayo atuh gak dia makan hala. Udah mang tadi, nuhun. Telepon ayo. Buru. Iya. Biasa. Tuh, minum yang banyak. Kan enak liatnya segar.
Lu kemana aja sih? Nggak kemana-mana. Siapa suruh kamu bangunnya siang? Ya juga ya. Ri, gue pengen ngomongin soal kejadian semalam. Di kosan kita udah mulai aneh. Bener. Jadi semalam kita teh ngeliat orang yang mirip banget sama Nando masuk ke kamarnya. Tapi nggak lama kemudian si Nando juga pulang. Kela, Sep, Kela. Pertanyaannya, siapa tuh yang masuk ke kamar Nando sebelum Nando? Nah, ini yang mau kita omongin. Menurut lo gimana, Bri? Mana ya? Kalau menurut gua sih, Lu pada halu ya? Kenapa lo jadi bilang kita halu? Ini gue lagi serius loh. Ini kalau lu kayak gini gue jadi malas ngomong sama lu. Nah, untuk kamar yang ini udah diisi. Terus kamar yang 2 ini juga udah diisi. Sama kamar yang di sebelah sini udah diisi. Kebetulan mereka semua lagi pada kuliah, A. Oh, oke. Kalau untuk kamar yang kosong tinggal yang di sebelah ini aja. Yang ini? Iya. Berarti yang kos di sini semuanya mahasiswa? Iya. Maaf teh, boleh numpang ke toilet? Oh, boleh, mangga. Itu di sebelah sana, terus belok kanan aja. Makasih ya. Oke. Halo, Mi. Ini udah mau disewa, tapi kamarnya tinggal 1. Dan kamarnya tuh kayaknya sih karyawan. Sisa ini aja kamarnya. Silakan dilihat-lihat dulu. Iya. Kenapa, A? Nggak apa-apa. Maaf teh, kayaknya saya nggak jadi sewa kos di sini dulu. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Makasih teh. Gimana? Nggak jadi lagi ya? Oke, persiapan pentas monolog besok malam di taman depan udah ready kan, Sam? 90%? Aman, Dok. Bagus. Kalau kayak gitu bisa gue tinggal ya. Kalau ada kendala apapun, lu pada langsung kabarin gue. Siap, Dok? Siap, Dok. Beres. Oke. Halo, Don. Halo Nando, lu balik duluan aja deh. Gue balik malam. Oke, siap. Nggak usah balik juga nggak apa-apa kok, Don. Bangke lu. Yaudah ya. Irwan. Halo, Wan. Lu masih di kampus atau udah di kosan? Masih di kampus, Dok. Balik maleman kayaknya gue. Jam 9-an lah. Yang lain juga? Iya, masih sama gue. Oke deh.
kenapa ya? Enggak dong. Oh iya sayang, aku ada hadiah nih buat kamu. Pasti kamu suka. Tara. Ini kan yang kamu pengen dari minggu lalu. Ih, kamu jangan bikin aku penasaran dong. Apa ini? Buka aja coba. Gimana? Seneng nggak? Wow. Ini kan tas yang lagi aku incer. Iya dong. Makasih ya sayang. Sama-sama sayang. Bagus banget, makasih ya. Aku mau langsung pakai ah. Bagus banget tasnya sayang. Tas model baru. Iya sayang. Ini bagusan aku selempangin apa langsung aku pegang gini? Kamu apain aja? Apa yang kamu pakai tetap aja cantik kok. Ih, makasih ya sayang. Gantian nih, kira-kira aku bakal dikasih apa nanti? Kasih apa emangnya? Kamu mau apa? Apa ya? Pokoknya aku mau yang spesial dong pastinya. Spesial? Iya dong. Apa ya? Duh, kelamaan mikir kamu. Aku nyari lampu dulu ya. Ih, nyebut banget sih. Ya udah cepetan. Ayo sayang, ntar kamu di luar terus digigitin nyamuk lagi. Nggak rela dong aku. Oh iya, kamu pasti haus kan? Kamu mau minum apa? Biar aku bikinin. Teh, sirup, atau kopi? Teh boleh. Teh aja. Itu dong, sekali-sekali perhatian sama pacarnya. Iya dong, masih nggak perhatian sama si cantik ini. Yaudah, tunggu sini ya. Iya, cepetan, jangan lama-lama. Oke. Teh. Ini sayang tehnya. Kasih sayang. Elin, buka Elin. Kamu kenapa Elin? Elin, buka kacanya Elin. Elin buka. Elin, kamu kenapa? Kamu kenapa? Gak bisa Nando, kita nggak bisa di sini, kita harus pulang. Kok pulang sih? Kan kita baru datang. Aku mau pulang Nando, aku mau pulang. Ya kamu jelasin dulu, kamu kenapa? Aku udah jelasin, aku mau pulang sekarang. Ayo pulang. Makasih ya, Rut. Nuhun, Rut. Bye. Hati-hati.
Kunaon? Takut? Si Doni aja berani, lampunya juga udah nyala. Enggak, siapa yang takut? Ayo, Sep. Ayo. Rut, hati-hati lo. Aman. Tas sahayuan? Kayak tas cewek? Ini Nando apa Bri nih yang beli tas cewek, Sep? Nggak mungkin Doni kan, Sep? Makan aja dia susah. Ini mah buat hadiah kayaknya, Wan. Iya kali. Ya udahlah, saya mau istirahat dulu ya. Ya, gue juga pengen ke dapur nih. Don! Doni! Emang anak setan nih Doni. Gelas pecah bukan diberesin. Emang kampret ya nih Doni ya. Males banget tinggal nutup jendela doang juga. Ih. Don? Bri? Sep? Wan, kunaon mana Wan? Istighfar Wan, nyebut atuh Wan. Wan. Ah, di sini Mang. Iya. Kiri-kiri Mang. Oke. Anjir. Petan Bang. Makasih ya Mang. Iya, sama-sama. Udah lama pas di sini. Ya, lumayan lah Mang. Mari Mang. Mari, sami-sami. Wan. Irwan. Wan, sadar atuh Wan. Wan. Sep, Don. Irwan kenapa Sep? Saya teh enggak ngerti, Don. Tadi saya teh kamar sebentar, dia teriak-teriak tahu tuh udah kayak gini, Don. Wan. Irwan. Astagfirullahaladzim. Sep, ini mah kesambet Sep. Astagfirullah. Udah dibacain ayat kursi belum? Belum, Don. Bacain Sep. Kamu aja tuh, Don. Kenapa bukan lo? Saya entah apal. Aduh, gue juga nggak apal lagi. Wan. Ya Allah, Wan. Naon mana, Wan? Wan, maafin gue Wan.
baik lu, Dok. Bukan si gua, Pak. Alhamdulillah. Berhasil tuh. Don. Oh. Perempuan itu rambutnya panjang, pakai baju putih, motif bunga-bunga. Mukanya serem kayak lagi marah. Terus dia mau nyerang gua. Kok bisa sama ya? Semalam cewek gue juga ngeliat perempuan berambut panjang, pakai baju putih bunga-bunga. Di mana emang, Dok? Di rumah ini. Oh, jadi semalam kamu tuh bawa cewek kamu ke kosan kita? Pantas ada tas cewek? Itu tuh punya cewek kamu, Dok? Dok, lu jujur sama gue, Dok. Lu ngapain? Gue gak ngapa-ngapain, Bri. Ah, bohong. Sumpah. Dok, kamu tuh ya penyebab hantu baju putih bunga-bunga itu muncul terus marah-marah, Dok. Kalau jadi nyalain gue, Sep? Atuh jelas, Dok. Kalau kamu tuh nggak begitu, kamu nggak ngelakuin asusila, nggak mungkin hantu itu muncul terus gangguin si Irwan, Dok. Gue gak ada usil sama cewek gue. Alah, nggak percaya, Dok. Terus lu mau apa? Kamu malah sewot. Sep, udah. Kenapa jadi ribut kayak gini sih? Sabar. Ah! Sep. Ya ayo, Dok. Sep. Sabar dulu. Sabar. Lu makin marah, makin runyam semuanya. Udah, Sep. Udah lama nunggu, Teh? Aku sudah biasa menunggu lama. Bagus ya danaunya. Kita kan udah sering ketemu, Teh. Masa aku nggak tahu rumah Teteh di mana atau orang tua Teteh siapa? Harus. Ya nggak harus sih. Cuman bukannya biasanya begitu ya? Kamu kan tahu tempat di mana aku dijemput dan diantar. Kenapa kamu tidak coba cari tahu di mana aku tinggal? Takut Teteh marah. Mungkin emang belum waktunya Teteh ngasih tahu aku. Semua pasti ada waktunya. Manusia hanya menunggu bergilirnya waktu. Manusia hanya bisa mengatur waktu. Manusia tidak bisa mengatur waktu. Manusia hanya bisa menyesuaikan diri dengan waktu. Wan, Irwan, menurut gue nih ya, kita pindah aja dari kosan ini sekarang, Wan. Udah gak tenang lagi kita di sini, Wan. Ayo, Wan, lo ikut gue sekarang, Wan. Gak gitu juga, Dok. Gue belum ada kepikiran sampai situ. Kalaupun memang kita mau pindah, harus ada kesepakatan sama-sama. Wan, lu tuh jangan bego kenapa sih, Wan, jadi orang? Kan lu sendiri yang mergokin hantu perempuan di rumah ini, Wan. Ayolah, Wan, gue gak mau kita kenapa-napa di sini, Wan. Ayo, Wan, kemasin barang-barang lu, Wan.
Kalau mau pindah mah pindah aja, Nduk. Gak usah ajak-ajak yang lain. Sep, gua ngajak lo, gua ngajak Irwan. Tapi kan kamu yang buat Irwan jadi diganggu gara-gara perbuatan asusila kamu. Masih aja lu bahas soal dia brengsek. Maksud kamu apa, Nduk? Ya apa? Lu mau ngajar sini? Dok, gila lu. Gak gitu juga kali sama temen. Dia juga nggak usah kayak gitu sama temen. Kamu tuh mau nantang saya? Ya ayo, pikir lu. Sep. Apa sih berantem kayak gini? Sebentar ya, Teh. Ya, halo, Dut. Kenapa? Bri, kamu teh di mana, Bri? Kamu bisa pulang ke kos nggak sekarang? Emang ada apa? Nando mau pindah kos. Terus ribut lagi nih sama si Asep. Tuh bro emang bocah banget ya. Ya udah gue balik deh. Dok, Nando, Dok lu tega ninggalin gua, Dok. Jangan kayak gitu, Lando. Apalagi sih, Don? Dok! Dok, lo mau kemana? Sebentar ya. Dok, tunggu dulu, Dok. Lo mau kemana? Hah? Sakit, Tuan. Kenapa, Wan? Naon mana, Wan? Wan. Lo pindah ngomong dulu dong baik-baik. Apaan sih? Dok, tunggu ya. Wan! Apaan? Apaan? Bri, cewek yang lo bawa itu mukanya mirip hantu perempuan yang gue lihat semalam. Sembarangan lo kalau ngomong ya. Lo tau gak sih? Lama-lama lo 11-12 sama Nando. Bri, sumpah gue nggak bohong, Bri. Bri, kayalah Bri. Emangnya kamu ketemu sama cewek kamu teh di mana? Ya di sini. Dia kan anak kampung sini. Lah kan saya orang asli sini, Bri. Cuma saya nggak pernah tuh lihat cewek kamu. Nah lo pada jangan ngaco kalau ngomong. Bri, gue nggak ngaco, Bri. Gue yakin sama apa yang gue lihat. Gue udah mulai nggak paham sama kondisi di sini. Hati gue udah mulai nggak tenang. Gue ikut Nando aja. Wan. Nando, gue ikut. Tunggu. Oke. Wan. Temenan udah lama, Wan. Jangan gitu dong. Udah. Jangan gitu gimana? Wan, udah. Gua harap lu gak kepengaruh sama omongan Irwan. Bri, kasihan tuh cewek mana di depan.
Teh, maaf ya. Teteh pertama kali kesini, udah gitu teman-teman kondisinya lagi nggak enak. Teteh jadi nggak nyaman. Memangnya Teh, teman-teman kamu kenapa? Itu Teh, mereka ketakutan. Kata mereka di rumah ini berhantu. Mereka lihat hantu apa? Seharusnya teman-teman kamu itu bisa menjaga sikap dan ucapannya. Karena semua tempat pasti ada penunggunya. Yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Yang kosong belum tentu tidak ada yang menempati. Maksud Teteh? Iya. Manusia itu akan menerima dari apa yang dia perbuat. Hanya saja manusia itu malas untuk memperbaiki diri. Bisanya hanya menyalahkan pada hal lain atas apa yang menimpa pada dirinya. Tumben ini laris nih jualan. Udah pada habis, tumben baru datang. Bukan mau makan teh, kita mau cari Kang Kopral. Ke rumahnya aja tuh. Ya udah tuh Teh kalau kayak gitu. Punten ya Teh. Punten teh. Ada ya bro. Atas bukit coy. Mari Bang. Ya. Aya naon sama rumah kosan yang kalian tempati itu? Kang Kopral sepertinya sudah tahunya. Segala kejadian anu terjadi di alam pasti aya pertandana. Dan hanya orang yang dekat dengan alam anu bisa kabacana. Terus kalau gitu kumahanya Mang? Kalian dan teman-teman kalian mestinya bisa ngajaga sikap dan ucapan kalian. Karena segala tempat aya aturana. Evaluasi diri, sabab manusia akan menerima dari apa yang mereka perbuat. Ya, walau kadang hanya manusianya aja yang malas untuk berkaca pada dirinya sendiri. Kalau alam hanya memberi dari apa yang dia terima dari manusia. Bener kan apa saya duga? Gara-gara si Nando ini teh awalnya. Ya udah tuh Mang, nuhun emang. Kalau gitu kita pamit ya Mang. Mangga. Permisi. Permisi. Assalamualaikum, sampurasun. Tumben kamu teh. Biasanya nyelonong aja. Ya kan kita disuruh jaga sikap sama ucapan, saya lu lupa. Permisi, assalamualaikum, sampurasun. Permisi, assalamualaikum, sampurasun. Gak gitu juga tuh Don. Assalamualaikum. Dari mana kalian? Nyari makan tempat Teh Yanti tapi teh udah habis. Ya, Don. Iya. Oh. Don. Apa sih, Sep?
Don, kalau kita ngomong ke Bri soal apa yang disampaikan Kang Kopral tadi, si Bri mah gak akan percaya. Iya, Sep. Si Bri udah berubah banget. Apalagi sikapnya ke Irwan, udah kelewatan banget. Mirip sikapnya kayak si Nando, meledak-ledak. Nah, itu dia tuh, Don. Kita tak bisa ribut sama si Bri kalau kita aja ngomong soal rumah ini. Iya juga ya. Halo? Dengan siapa? Halo, maaf nelfon malam-malam, ini Sisi. Oh, Sisi. Kunaon sih? Enggak, mau masihin aja. Irwan sama Nando katanya pindah ya? Kok mendadak banget? Iya, mereka pindah. Emang ada apa, Bri? Nggak tahu juga sih. Mungkin mereka mau suasana baru. Oh, ya udah. Enggak, saya cuma mau ngecek aja. Jadi kamar yang kosong 3 ya. Makasih, Bri. Makasih sih. Tak pernahlah ada manusia yang menderita siksaan seperti aku. Karena hanya binatang tak berakal yang jenisnya aku bunuh dengan acuh. Binatang tak berakal saja sudah sanggup membuat aku menderita sampai berlimpah-limpah. Aku, manusia yang tercipta sanggup menuruti firasat Tuhan. Tak kenal lagi aku dengan kerestuan istirahat. Siang atau malam, siang hari, momok itu tak membiarkan aku sendirian sedetik pun. Malamnya aku terjaga sejam demi sejam oleh mimpi-mimpi yang menakutkan. Lalu kurasakan nafas momok itu melanggar tubuh
yang berat. Suatu beban lahiriah yang tak sanggup aku menangkisnya. Bermukim abadi dalam hatiku. Kenapa aku seperti selalu melihat dan bahkan di senyuman Teteh ada kesedihan yang sangat mendalam, Teh. Apa kesedihan itu? Memangnya kalau kamu tahu kesedihanku apa yang akan kamu lakukan? Aku bisa coba hibur Teteh. Nggak akan bisa. Kita belum coba, Teh. Aku nggak tahu Teteh siapa. Dan apa yang bikin Teteh selalu kelihatan murung, sedih, dan bahkan terasingkan. Panjang dan rumit, Pri. Sebenarnya sejak lama juga aku sudah mengubur dalam cerita itu. Kalau aku buka kembali, hanya membuat perasaan aku itu sedih dan marah yang tidak ada ujungnya. Aku juga sudah menuangkan semua kisah hidupku pada lembar-lembar kebisuan. Biarlah, Pri. Cukup aku yang tahu apa yang terjadi. Aku sangat menyukai anak kecil dan sangat suka bermain dengan mereka. Karena setelah sekian tahun pernikahan aku dengan A.A. Hendy, aku tidak pernah dikaruniai anak. Ketika kondisi ekonomi makin sulit, A.A. Hendy memutuskan untuk merantau kerja ke Jakarta. Aku pun makin sering bermain dengan anak-anak itu untuk mengusir kesepian di rumah ini. Tapi setelah sekian bulan di Jakarta, A.A. Hendy justru malah selingkuh. Halo? Halo, Helena ya? Iya. Ini dengan siapa? Saya Nina, istrinya A.A. Hendy. Sebaiknya tinggalkan A.A. Hendy sekarang juga. Karena A.A. Hendy sudah tidak mencintai kamu lagi. Sekarang aku sedang mengandung 6 bulan anak dari dia.
Ya? Ada surat. Oh. Makasih Bu. Langsung Ya, terima kasih. Bahkan dia tega menggadaikan rumah ini ke bank untuk kebutuhannya dengan selingkuhannya itu. Dia tega menceraikan aku. Hidup aku pun terasa hancur. Dunia menjadi gelap. Dan yang ada dalam pikiranku hanya satu. Mengakhiri semua derita ini. Menguburnya dalam sunyi. Teteh. Teh, tunggu Teh! Teh, tunggu Teh! Surya tenggelam di telan kabut gelap, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan,
mencekam rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Sebelumnya aku mau minta maaf, Teh. Aku udah baca diary Tetet tanpa izin. Tapi aku kira dari pembicaraan terakhir kita, Teteh hendak kasih tahu aku tentang semuanya. Maka dari itu aku cari tahu tentang semua yang Teteh sembunyiin. Teh nggak usah khawatir, Teh. Aku nggak akan berubah. Aku bakal tetap jadi Bri yang dulu. Bakal tetap jadi Bri yang dulu sebelum tahu semuanya. Jalan berliku dalam kehidupan, dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Ya Allah, si Bri teh kenapanya? Iya, makin aneh sih Bri. Cepet banget berubah. Ya nggak sih? Kita mah mesti ngabarin si Irwan sama si Nando, Don. Bener banget, gue setuju. Kita harus segera ambil tindakan. Bentar, Don. Hah? Aneh ngerasa aneh tuh sih. Kok mati sih? Ada apa, Rod? Dari tadi kok kita di sini-sini aja, Don. Emang iya? Kayaknya iya. Kita dikerjain setan. Kita ngomong naon sih, Don? Gak usah ngomong macem-macem, Don. Mau kemana? Siapa ya, Don? Kok saya teh ngerasa suaranya deket banget, Don? Tolong pasangin kepala saya. Dulu sedikit. Don, Don! Don!
Ya, halo. Mau cari siapa? Mau cari Teteh. Teteh ada? Teteh siapa ya? Teh Sisi. Teh Sisi mah nggak ada di sini, Teh. Bukan. Teh Helena. Punten, di sini mah nggak ada yang namanya Teh Helena. Bohong. Itu Teteh lagi duduk di sofa. Permisi. Rudi. Mana sih tuh anak? Woi. Lu pada kenapa dah? Kamu teh Nando? Beneran Nando kamu teh? Bentar. Lu berdua pada kenapa sih? Hah? Aduh. Hantu bukan lo? Brengsek lo, Don. Lo yang hantu. Iya. Berarti bener nih Nando nih. Dari tadi gue bilang gue Nando. Don. Ruth, malam ini teh aku nginep tempat kamu ya. Kenapa lo, Sep? Nando, kamu teh ada di sini. Mau nginep tempat Rudy juga? Enggak, gue mau ada ini gue. Nanti aja ngomongin di dalam. Apa sih? Di dalam. Ayo, cepetan. Woi, cepetan nih. Ngangkat juga. Sekarang kalian berdoa aja. Biar saya yang mengusir makhluk yang ada di rumah ini. Terima kasih, Bah. Di mana biasanya kalian melihat sosok perempuan itu? Saya di dapur, Bah. Saya persis di sini, Bah. Kalau cewek saya depan kamar ini, Bah, dan di depan tangga ini. Sekarang kalian tutup semua pintu dan jendela. Hei, demit untuk dulu. Tapi karasa kurang. Nyingkah meniti dia. Balik sia maneka gunung kalau wong galbak. Ye mama nusa. Embung urusannya kurang. Karinding. Ini kamar siapa? Ini kamar kosong, Bah. Gak ada yang nempatin. Taruh saja ini di bawah.
Hei, curik nu teu kadeuleuk ku panon. Keluar mana? Keluar mana jadi? Itu dia, Pak! Pak, itu dia, Pak! Pergi kau maksata! Bah, kenapa, Bah? Tolong, teman-teman kamu di dalam. Tante! Tolong, Teh, jangan sakitin mereka. Mereka teman-teman aku, Teh. Kalian ngapain Teteh? Bri, dia hantu, Bri. Rumah ini harus diruat. Dari dulu gue tahu kalau Teteh itu hantu. Tapi Teteh hantu yang baik. Dia cuma mau berteman. Tapi karena kalian, sikap kalian, itu yang ngusir ketenangan Teteh di rumah ini. Terus, selama ini kamu teh punya hubungan sama dia, Bri? Maafin aku, Teh. Aku selama ini berpura-pura sama Teteh. Aku berpura-pura nggak tahu Teteh siapa. Itu semua karena aku menulis cerita tentang Teteh. Tapi itu pun kalau Teteh nyakitin manusia. Apalagi teman-teman aku sendiri, aku nggak mau, Teh. Sekali lagi aku minta maaf, Teh. Aku nggak pernah bermaksud untuk... Sejak awal aku sudah tahu, Bri. Aku sudah tahu tentang semua hal ini. Aku juga tahu kalau selama ini kamu berpura-pura dan bohong pada aku. Kamu lupa. Aku tahu semuanya. Apapun yang kamu lakukan, di mana saja dan kapan saja. Bercak darah yang tercecer, air mata yang mengering. Aku ingin menghapusnya. Semenjak semesta dicipta, nyata dan gaib sudah berdampingan. Tapi gelap dan terang tak pernah dapat bersatu. Labirin yang aku susuri kini semakin jauh membawaku ke alamnya yang gelap, penuh dengan cerita kelam. Jadi selama ini Teteh tahu tentang rencana aku. Maafin aku, Teh. Aku gak pernah bermaksud buruk sama Teteh.
Aku memaafkan kamu, Bri. Aku juga akan pergi dari sini agar kamu dan teman-teman kamu itu tidak pernah khawatir dengan adanya kehadiranku. Tapi aku ada satu permintaan terakhir. Aku ingin memeluk kamu yang terakhir kalinya. Bri, hati-hati Bri. Bisa jadi ini jebakan dia, Bri. Bri, jangan, Bri, jangan. Kalau kamu mau dipeluk sama dia itu berarti kamu rela melepaskan sukma kamu dibawa sama dia. Jadi jangan, Bri. Bri, saya bilang jangan, Bri. Sampai kapanpun, aku akan selalu jadi teman Teteh. Apa yang pernah lekat di hati, sejatinya tak akan pernah pergi. Ia tetap ada di sana, memberi arti dan makna untuk kita. Begitupun pertemuan dan perpisahanku dengan Teteh. Meskipun aku dan Teteh kini lagi tinggal di rumah itu, namun aku dan Teteh tetap harus berteman sampai kapanpun. Selamat malam,
hujanan murah di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan tua remaja, kehilangan bernama rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu